ذريته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. الشيطان بسم الله الحمد لله. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bahasan kita di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin, pada kitab Asraris Salah Asraris Saum, kitab daripada rahasia berpuasa. Sampai kita di alinea yang kedua daripada kitab tersebut, tentang dua makna yang terkandung dari namanya ibadah puasa Ramadan, dari ibadah puasa. Apa dua makna itu? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Jadi dua makna itu, kata beliau, ahaduhuma anna as-sawma kafun wa tarkun. Jadi kenapa puasa itu untuk Allah, dan kenapa puasa itu dimuliakan dengan langsung dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Nah, karena padanya itu ada dua makna, dua pengertian. Ahaduhuma anna as-sawma kafun wa tarkun, bahwasanya puasa itu sebenarnya kafun wa tarkun, menahan dan meninggalkan. Jadi hakikat puasa itu adalah menahan dan meninggalkan. Wa huwa, jadi karena dia itu menahan dan meninggalkan, wa huwa fi nafsihi sirrun. Jadi dia itu di dalam diri orang yang melakukannya itu sirrun, bersifat rahasia. Tidak semua orang tahu bahwasanya si fulan itu sedang berpuasa, gitu. Tapi orang akan tahu kalau si fulan itu sedang sholat. Orang akan tahu kalau si fulan itu sedang baca Quran, gitu kan? Sedang berzikir. Tetapi orang tidak akan tahu secara spontan bahwasanya dia sedang berpuasa. Kenapa? Tarukun
wa kaffun. Laisa fihi amalun, tidak ada pada puasa itu aktivitas amal. Jadi dalam puasa itu tak ada aktivitas, tidak ada perbuatan. Kenapa? Karena dia cuma menahan dan meninggalkan. Amalan di situ yusyahad, tidak ada amal yang disaksikan. Kenapa? Dia cuma menahan dan meninggalkan. Wa jami'ut ta'at, sedangkan semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bimashhadin minal khalqi wa mar'an, itu pada pandangan makhluk dan pada penglihatan makhluk. Artinya seluruh ketaatan yang ada itu sebenarnya disaksikan dan dilihat, kecuali puasa. Wassaumu, sedangkan berpuasa itu la yarahu, sedangkan berpuasa itu tidaklah melihatnya illallahu azza wa jalla, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Fa innahu amalun fil batin, sesungguhnya puasa itu amal di dalam batin, amal batin, bil sabril mujarrad, dengan semata-mata kesabaran. Oleh karena puasa itu rahasia batin, berada di batin, maka wajar kalau dia dikatakan untuk Allah. Nah, gitu, untuk Allah. Dan dinisbahkan kepada Allah. Wathani, yang kedua, annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla. Bahwasanya yang namanya puasa itu adalah qahrun. Qahrun itu menundukkan. Menundukkan apa? Menundukkan akan menundukkan atau menaklukkan li'aduwillah, musuh Allah azza wa jalla. Jadi puasa itu salah satu fungsinya adalah menundukkan dan atau menaklukkan makhluk Allah yang namanya syahwat. Wa nafsu syahwat, nafsu syahwat itu ditundukkan dengan ibadah puasa. Kata Nabi, wa man lam yastati', siapa yang belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena bagi puasa itu ada pengikat hawa nafsu. Gitu. Fa inna wasilata syaitan asyahawat, sesungguhnya wasilah syaitan, perantara syaitan untuk masuk kepada manusia, kepada diri manusia, ya, itu adalah apa? Apa itu? Itu adalah syahwat. Jadi syahwat itu salah satu pintu yang digunakan syaitan untuk masuk kepada manusia. Wa innama taqwa bil akli wasyurbi, dan hanya sajalah syahwat itu menjadi kuat dengan makan dan minum. Syahwat itu akan menjadi kuat dengan makan dan minum. Jadi kalau orang tidak bisa menjaga makan dan minumnya, apalagi gali-gali, kan Ustaz? Kan gali-gali dan sebagainya. Itu akan menyebabkan syahwat menjadi kuat. Gitu. Wa fi qam'i aduwillahi nusratullahi subhanah, di dalam dan adalah di dalam menolak musuh Allah adalah bentuk apa? Nusratullah. Itu ketika seorang hamba itu menolak musuh Allah, perbuatan itu adalah merupakan proses di mana hamba tadi nusratullah, menolong Allah. Jadi ketika manusia hidup, dia menolak musuh-musuh yang dinisbahkan kepada Allah untuk taat kepada Allah, maka berarti kita menolong Allah. Wa nasirullahi ta'ala mauqufun 'ala nusrati lidini, nusratul lahu.
Dan orang yang menolong Allah itu terhenti di atas menolong agamanya. Jadi kalau kita mengatakan kita ini mau menolong Allah, maksudnya apa? Menolong Allah dengan menolong agamanya, Bukan berarti Allah itu butuh pertolongan, enggak. Maksudnya menolong untuk tegaknya agama Allah dalam diri kita. Gitu. Atau dalam masyarakat kita gitu. Atau dalam hidup kita. Nah, itu dengan apa? Dengan kita menolak musuh Allah yang salah satunya adalah syahwat. Syahwat ini pada satu sisi dia sebagai musuh manusia, kan itu. Itu di dalam kitab Minhajul Abidin itu sudah dijelaskan. Gitu. Bahwasanya syahwat itu termasuk musuh manusia, gitu. Tapi juga termasuk kendaraan manusia, gitu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongmu, ya kan? Dan akan meneguhkan kaki-kakimu. Allah akan meneguhkan kaki-kakimu. Famin hadzal wajh, maka dari arah ini, ya, arah menundukkan musuh Allah nih, sara saumu babal ibadati wa sara junnatan. Maka jadilah puasa itu pintu ibadah dan jadilah dia benteng. Di satu sisi dia itu merupakan ibadah, di satu sisi dia juga penangkal, benteng dari masuknya musuh Allah itu kepada kita, gitu. Dan dia bentuk ibadah. Wa idza 'azzumat fadilatuhu ila hadzal hadd, apabila telah agung, telah besar keutamaan puasa kepada batasan ini, sampai kepada batasan ini, fala budda, maka mesti apa? Mesti membayani syurutihi adh-dhahirati wal batinah, daripada menjelaskan syarat-syarat puasa yang zahir dan batin. Jadi karena besarnya fadilah puasa, kata Imam Ghazali, kita mesti juga menjelaskan syarat-syarat yang zahir dan batin dari puasa, agar syarat itu pun dapat diketahui dan diamalkan. Bidzikri arkanihi wa sunanihi wa syurutihil batinah, dengan menyebutkan rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, dan syarat-syarat puasa yang zahir maupun yang batin, ya, zahir maupun yang batin. Nah, selanjutnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-wajibat was sunanul zahiratu wal lawazimu bi ifsadih. Ini khabar dari mubtada yang dibuang. Maksudnya hadhihi, ini adalah perkara-perkara yang wajib dan sunnah-sunnah yang zahir, dan keharusan-keharusan yang wajib, kewajiban-kewajiban dengan sebab merusak puasa. Apa yang wajib dari puasa, apa yang sunat, apa yang harus dilakukan ketika orang membatalkan puasa. Ini dibahas. Amal wajibat al-zahiratu fasittah. Adapun perkara-perkara yang wajib yang zahir, maka ada 6. Ada 6 perkara yang mesti diperhatikan oleh seseorang ketika dia berpuasa. Kita kan selama ini mengatakan rukun puasa itu ada 2, kan itu kan. Kalau ini enggak, ada 6 kewajiban orang puasa. Bukan 2, 6 kewajiban secara umum.
Al-awwal muraqabatu awwal syahri Ramadan. Yang pertama mengawasi awal bulan Ramadan. Wajib kita tahu Ramadan itu kapan masuk. Jangan pula nanti orang dah puasa Pak, belanja pula sarapan ke pasar kan itu. Kenapa tak tahu? Tapi kalau sekarang ya masalah ini sudah menjadi perkara yang masyhur, akan disiarkan di media massa, di media elektronik dan berbagai macam media informasi. Nah, tapi tetap kita harus senantiasa memastikan tahu kapan awal bulan Ramadan itu masuk. Wadzalika, dan cara mengawasinya itu bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal bulan sabit. Nah, kita di Indonesia sudah ada timnya itu. Fa in ghamma fastikmalu 30 yawman. Nah, kalau ternyata ghamma, ditutupi mendung langit itu, maka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu aja rumusnya, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Kalau tanggal 29 itu kalau tanggal 29 malamnya itu, awalnya itu udara mendung, udah gampang, besok masih bulan Sya'ban hari ke-30. Nah, itu aja. Wa na'ni birru'yah, dan kami maksud dengan kata ru'yah. Ru'yah melihat, bukan ruqyah ya. Ruqyah itu menjampi artinya. Nah, ini ru'yah, melihat. Ada ra'iyah ya kan, rakyat, masyarakat. Apa yang dimaksud dengan ru'yah itu? Ilmu, mengetahui, pokoknya tahu bahwasanya awal bulan Ramadan itu sudah masuk. Nah, gitu, mengetahui itu. Wa yahsulu bidzalik, bagaimana kita itu dianggap sudah mengetahui munculnya hilal di awal bulan Ramadan. Wa yahsulu bidzalika qaulu adlin wahidin, itu akan tercapailah dengan perkara mengawasi awal masuk Ramadan itu tercapai oleh oleh ucapan satu orang yang adil. Jadi untuk memulai puasa itu cukup dengan kesaksian satu orang saja. Enggak susah. Dengan satu orang yang adil, maka itu sudah bisa dimulai ibadah puasa. Makanya haramkan yang halal itu lebih mudah dari menghalalkan yang haram. Nah, itu dia. Makanya orang nikah itu saksinya 2. Kenapa? Dia nanti menghalalkan yang haram. Gitu kan? Lebih berat. Kenapa orang memulai Ramadan itu cukup dengan 1? Karena itu mengharamkan yang halal. Sebelumnya orang boleh makan di siang hari, gara-gara puasa tak boleh. Kan haram tuh. Jadi cukup dengan 1 orang saja sudah bisa. Nah, gitu. Wala yathbutu hilalu Syawal. Nah, ini pula, dan tidaklah tetap hilal Syawal, artinya tidaklah diterima pengakuan melihat bahwasanya hilal bulan Syawal itu sudah muncul, illa biqauli adlain, kecuali dengan ucapan 2 orang yang adil. Kalau memulai Ramadan cukup dengan 1 orang saja, tapi memulai Syawal mesti dengan 2 orang. Gitu. Kenapa? Memulai Syawal itu dia nanti menghalalkan yang haram. Nah, jadi siapakah orang yang selalu menghalalkan yang haram, kan itu kan? Maka dia harus mencari 2 saksi untuk menghalalkan tersebut. Nah, gitu. Kan itu tak? Kenapa? Ihtiyatan lil ibadah, karena kehati-hatian terhadap ibadah. Waman, dan siapa ya, siapa orangnya. Waman, dan adapun siapa ya, siman,
Sami'a adlan adalah ia telah mendengar satu orang adil. Jadi kalau ada satu orang adil, dia dengar satu pengakuan dari seorang yang adil. Wa wathiqa biqaulihi, dan dia itu percaya dengan ucapan satu orang yang adil tersebut. Wa ghalaba 'ala dhanni, dan dia pun dan mendominasi di atas dugaannya, dhannya, prasangkanya. Apa? Sidquhu, jujurnya orang yang adil satu orang tadi. Jadi pemerintah misalnya menetapkan itu puasa hari Jumat, tapi ada satu orang adil mengatakan sepertinya besok puasa gitu. Kenapa? Karena sudah nampak dia, dan kita itu yakin dengan apa? Percaya dengan ucapannya, dan itu juga menurut sangka kita yang kuat, dia itu jujur. Lazimahu saumu, maka mestilah akan siman tersebut, akan seseorang tersebut apa? Berpuasa. Wajib dia puasa. Nah, gitu. Wa illam yaqdil qadhi bihi, sekalipun hakim pemerintah belum memutuskan dengannya. Cuma ini sifatnya infiradiyah. Pribadi, enggak dihebohkan sama orang. Jadi secara pribadi dia puasa. Tapi ketika masyarakat tak puasa, dia menghargai itu. Gitu. Kenapa? Masyarakat bisa saja ikut ketentuan pemerintah. Nah, dia yang percaya kepada pengakuan dari satu orang yang adil tadi, wajib berpuasa baginya itu secara pribadi. Nah, gitu. Jadi jangan bikin rusuh, kan itu kan. Diumumkan pula di masjid. Nah, kan rusuh tuh. Kenapa kata Ibnu Umar, nasumu yauma tasumun, kami berpuasa pada hari kalian berpuasa. Artinya apa? Pada dasarnya puasa dan raya itu bersama dengan puasa dan rayanya umat Islam, bersama dengan pemerintah, kan itu. Tapi ini kan dia percaya kepada pengakuan satu orang tadi, maka secara pribadi dia diwajibkan. Ats-tsani an-niyah, yang kedua adalah berniat. Wala budda li kulli lailatin min niyyatin muayyanah, dan mesti bagi setiap malam daripada niat yang tertentu. Jadi niat itu setiap malam. Gitu. Jazimatin, yang mantap. Yanwi faridata shaumi Ramadan lillahi ta'ala. Dia berniat puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kedua loh ya. Jadi ada 6. Jadi yang pertama mengetahui kapan masuk Ramadan, yang kedua niat setiap malam. Pokoknya malam tuh ya malam, kan itu malam. Jadi orang begitu berbuka kan sudah malam tuh. Kalau mau dia berniat sudah boleh, gitu kan. Kata Rasul, man lam yabit as-siyama fala siyama lahu. Siapa yang tidak memantapkan niat pada malam hari, ya biasanya kita itu niat berniat Ramadan itu kan malam, habis tarawih, kan? Habis tarawih itu kadang supaya jamaah enggak lupa langsung dibimbing. Ada juga yang mau tidur, gitu kan. Ada juga yang pas sahur. Masalahnya kalau nggak bangun sahur kan kan gitu kan, kelewatan. Maka lebih aman sebelum tidur kita sudah berniat berpuasa. Nah, gitu. Itu lebih aman gitu jalannya. Cari yang aman, kan gitu kan. Cari yang aman-aman aja, Tat. Ya, Tat. Kenapa sih nyari? Kita lanjutkan tentang perkara tasawuf ya. Khisal tasawuf, perkara-perkara at-tasawuf. Jadi kata Imam Ghazali, kalau mau jadi sufi itu 2 dia ketentuannya. Istiqamah bersama Allah dan tenang terhadap manusia dengan akhlak yang baik. 2 itulah.
Jadi kalau mau jadi orang sufi, lihat bagaimana ibadahnya dan lihat bagaimana akhlaknya. Itu aja. Udah jadi sufi dia tuh. Nah, itu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal istiqamatu. Nah, kan tadi dua, istiqamah dan berakhlak mulia. Nah, gitu. Wal istiqamatu, dan adapun istiqamah itu adalah ayyafdiya hadza nafsihi li nafsihi ayyafdiya hadza nafsihi li nafsihi, bahwasanya ia memberikan akan kepentingan dirinya, bahagian dirinya untuk dirinya. Ini dia apa nih? Kepentingan dirinya si hamba untuk dirinya Allah. Nah, itu dia. Jadi istiqomah itu tuh. Istiqomah itu menempatkan kepentingan dirinya untuk kepentingan Allah. Itu istiqomah. Jadi ini hakikat istiqomah yang menekan hawa nafsu manusia gitu. Kan kalau sudah kepentingan diri kan hubungannya hawa nafsu. Tapi hawa nafsu itu ditekan sehingga berada di jalur kepentingan Allah. Wa husnul khuluqi bin nas, dan adapun baik pekerti terhadap manusia itu adalah alla tahmilan nasa ala muradi nafsik bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Ya, akhlak baik itu apa? Akhlak baik itu adalah kamu tidak membawa manusia atas muradi nafsik, yang diinginkan dari dirimu. Bahkan kamu membawa dirimu atas yang diinginkan dari mereka, selama mereka tidak menyelisihi syarak. Jadi artinya kita itu berusaha membawa diri untuk menimbulkan rasa senang terhadap orang lain. Nah, itu dia. Istilahnya itu apa namanya? Menimbulkan kesenangan terhadap hati orang-orang beriman yang lain. Nah, gitu. Itu termasuk amal yang paling utama tuh. Itu kan badlus surur fi qulubin nas. Mencurahkan kesenangan dalam hati-hati manusia. Nah, gitu. Bukan hati manusia itu dibawa supaya kita itu lebih mengutamakan kepentingan orang daripada orang supaya masuk dalam kepentingan kita. Nah, itu maksudnya. Selama itu tak menyelisih syariat. Thumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyah. Kemudian kamu, kata Imam Ghazali, bertanya kepadaku tentang ubudiyah. Ubudiyah itu perhambaan. Nah, itu dia. Wa hiya thalathatu asya'. Ubudiyah itu ada 3 perkara. Jadi hakikat yang dikatakan memperhamba diri kepada Allah itu sebenarnya 3. Muhafazatu amri syar'i, menjaga perintah syarak. Ar-ridha bil qada'i wal qadar wa qismatillah, rela dengan ketentuan keputusan dan ketentuan Allah, dan rela dengan pembagian Allah. Wa thalithuha, yang ketiganya, tarku ridha nafsik fi talabi ridallah, meninggalkan keridhaan dirimu dalam mencari keridhaan Allah. Itulah namanya ibadah. 3 tuh. Menjaga perintah syariat, ridha terhadap takdir, kemudian meninggalkan kesenangan diri untuk mendapatkan kesenangan Allah. Ini 3 pilar ini, ya. Tidak bisa ditawar-tawar, nah, gitu. Wa sa'altani 'anit tawakkul, dan kamu bertanya kepadaku tentang tawakal. Apa itu tawakal? Wa huwa ayastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fima wa'ada. Bahwa di situ ta apa? Iya tak? Ta tak ya? Ta kan ya. Pasnya ta itu. Dan bahwasanya
antastahkima, kamu mengokohkan. Nah, itu dia, kan pas tuh. I'tiqadaka, akan i'tiqadmu terhadap Allah. Jadi tawakal itu memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Fima wa'ada, pada apa yang Allah janjikan. Itu tawakal namanya. Beda sama tawakal, ya kan? Tawakal itu pura-pura bertawakal. Nah, itu dia. Tawakul, pura-pura bertawakal. Nah, gitu. Wa ya'ni anta taqida annama quddira laka sayasilu ilaik la mahalata. Apa dia pengertiannya? Bahwasanya kamu yakin bahwasanya apa yang sudah ditentukan untukmu, maka ia akan sampai kepadamu, tidak dapat tidak. Nah, itulah hakikat tawakal tadi. Cuma memang dalam syariat Islam itu ada adab tawakal gitu kan. Ada adab tawakal bagi sisi syariat agama, ada namanya adab tawakal gitu. Walaupun nanti ada orang yang memang tawakalnya itu seperti tawakal tingkat tinggi gitu. Kenapa seperti itu? Dia meyakini bahwasanya apapun yang sudah dijanjikan Allah kepada makhluk, maka itu akan sampai kepada makhluk tersebut. Nah, dari mana dia menganalogikannya? Ulat dalam batu saja bisa Allah hidupkan. Nah, gitu. Apalagi manusia yang tidak hidup dalam batu, kan gitu kan? Wa ini jitahada fi man fil alam ala sarfihi anka, sekalipun benar-benar bersungguh-sungguh siapa yang ada di dunia ini untuk memalingkannya daripadamu, enggak akan bisa. Nah, gitu. Wa ma lam yuktab laka la yasila ilaika fi jami'i awqatik almustaqbalati, dan apa yang tidak dituliskan untukmu tidak akan sampai kepadamu pada waktu-waktu yang akan datang. Wa in sa'adaka jami'ul alam, walaupun semua makhluk ini menolongmu untuk mendapatkannya. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah ditakdirkannya di pemimpin, duduk juga kan itu kan. Nah, itu dia. Kalau sudah ditakdirkan tak jadi, bagaimanapun tak duduk juga. Nah, itu dia. Nah, ini namanya hakikat tawakal. Hakikat pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin kita cukupkan di poin ini dulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.